Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah kita pada sore hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang kasih setianya dari selama-lamanya bahkan sampai selama-lamanya bagi kita. Oleh karena itu turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dari Allah Roh Kudus yang boleh memimpin menyertai ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Memimpin pujian pada sore hari ini kami persilakan kepada Ibu Nini. Puji Tuhan, selamat sore, shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kembali saat sore hari ini kita diberi kesempatan untuk kita boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh mempersembahkan hidup kita bagi hormat kemuliaan namanya. Kita siapkan hati kita. Kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia, karena Dia adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Hatiku terukir namamu di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku,
Kau yang layak kami sembah. Terpujilah Engkau ya Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu ya Yesus. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Untuk sore yang indah ini, kalau kembali kami boleh dikumpulkan, kami boleh datang ke hadirat-Mu, bersembah sujud kepadamu Tuhan. Ini kami Bapa. Kami membawa seluruh hidup kami dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kau yang mengampuni dosa kelemahan kami. Sucikan kami. Layakan kami untuk kami boleh datang memuji, memuliakan Engkau. Terutama mendengarkan sebagian daripada firman. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, semua bagi hormat kemuliaan. Kau yang memimpin ibadah ini mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Mengurapi setiap kami yang hadir saat sore hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau kita memiliki Allah yang luar biasa. Dia yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita, mati, bangkit, dan kemarin kita bersama-sama memperingati kenaikannya ke surga, menyiapkan tempat bagi kita semua. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Jangan pernah sia-siakan hal itu Bapak Ibu ya. Tuhan hanya mau kita setia kepadanya. Amin. Mari kita akan sambut Dia, kita akan puji, tinggikan Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah. Katakan Tuhan Raja Maha Besar.
Raja Maha Besar. Hanya bersama Dia kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun yang terjadi di depan kita, di dalam kita menjalani hari-hari kita di dalam dunia ini. Denganmu Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini dengan penuh semangat. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman-Nya. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita, telinga kita, untuk kita boleh duduk diam
menyambut setiap kebenaran yang akan dibagikan bagi kita. Karena Tuhan hanya ingin hidup kita boleh mempermuliakan namanya. Sama-sama kita katakan, Bapa, ku persembahkan hidupku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sungguh ajaib Engkau Bapa. Dalam keterbatasan kami sebagai manusia yang Kau ciptakan, Engkau masih berkenan kami sembah. Yang artinya Engkau menghadirkan dirimu dalam satu lokasi. Padahal sesungguhnya Engkau adalah maha segala. Terima kasih Bapa. Saat ini kami boleh menyembah-Mu
di dalam roh dan kebenaran. Dan saat ini kami telah siap untuk belajar firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan dengan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami kepada seluruh kebenaran Tuhan. Agar hidup kami dibebaskan dari kepicikan. Agar hidup kami sungguh-sungguh memahami tentang esensi kami sebagai anak-anak yang telah Kau tebus di dalam Yesus. Bersabdalah Bapa, kami telah siap. Kami telah siap untuk memahami firman-Mu. Kami juga telah siap untuk melakukan firman-Mu. Dan kerinduan kami, biarlah hidup kami berakar di dalam firman, supaya kami bertumbuh di dalam iman dan berbuah kebenaran, karena sesungguhnya kami adalah bait Allah. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu. Kami serahkan jam pewartaan sabda Tuhan hanya dalam satu nama junjungan kami yang Maha Kudus, yaitu nama di atas segala nama, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Dari pagi tadi saya khotbah, cuman terhalang batuk. Ya, jadi saya beberapa waktu memang terkena flu dan luar biasa hari ini agak lumayan lah gitu, nggak gatel, tapi tadi sempat batuk-batuk di luar. Saudara-saudaraku sudah siap untuk belajar firman? Berapa orang sih yang siap untuk belajar firman? Tolong acung tangannya. Oh, 1, 2, 3 gitu ya. Karena tadi liturgosnya mengatakan mari kita mendengar firman. Mendengar firman Tuhan cuma ada beberapa ayat saja. Ya. Kan saya tidak mungkin berfirman kan. Saya cuma berkhotbah saja gitu. Ya, kalau membaca firman Tuhan, nanti kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Berapa ayat itu? Cuman dikit ya. Jadi kalau saudara siap mendengar, ya sudah, habis mendengar silakan keluar, pulang gitu aja ya. Tapi kalau belajar firman Tuhan, mohon izin, saya tidak tentukan waktunya, bisa jadi nanti kita selesai jam 12 malam seperempat. Ya kan, belajar firman, bukan mendengar firman gitu ya. Baik, berapa orang yang mau belajar firman? Enggak ada yang ngajak tangan sekarang ya. Mau dengar firman Tuhan atau mau belajar firman Tuhan? Loh, saya mau tanya nih, yang mau dengar firman Tuhan berapa orang? Loh, gak ada yang mau dengar firman Tuhan. Waduh, yang mau belajar firman Tuhan? Loh, yang mau dua-duanya berapa orang? Wah, baik, puji Tuhan, saudara. Nah, tema kita hari ini luar biasa. Saya suka sekali dengan tema ini, karena apa? Karena sesungguhnya ini tema adalah salah satu esensi dari keberadaan kita sebagai seorang Kristen, kata orang. Kalau kata Yesus, esensi keberadaan kita sebagai murid-muridnya. Ya kan? Orang lain kan yang menyebut kita sebagai Kristen, betul? Ya. Tapi Yesus menyebut kita sebagai apa? Sebagai sahabat, sebagai muridnya. Gitu. Bapa menyebut kita sebagai anak-anaknya di dalam Yesus. Orang lain menyebut kita sebagai Kristen, karena itu ejekan, karena kita itu pengikut Kristus. Bodoh banget katanya, gitu loh ceritanya. Tapi nggak apa-apa, yang bodoh bagi dunia, tapi justru bagi Tuhan itu adalah alat untuk kemuliaannya. Amin. Makanya muliakanlah Allah dengan tubuhmu, itu loh temanya. Ya, mari kita baca dulu firman Tuhan. Nah, ini yang berita bagus untuk yang mau dengar firman. Ya, saya bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6 atau bab 6, pembacaan ayat 12 sampai 20, Bapak Ibu. Demikian bunyi firman Tuhan. Baik. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20, kalau Alkitab Anda sama dengan saya terjemahan LAI bahasa Indonesia, di situ diberikan judul apa? Nasihat terhadap. Nah, jadi maksudnya apa ini? Nasihat terhadap percabulan. Jadi kalau mau cabul, begini loh caranya gitu. Nasihat betul nggak? Bukan sebenarnya. Kalau kita memahami konteksnya Bapak Ibu, konteksnya ini kan sebenarnya jemaat Korintus waktu itu ya, bahwa ada yang namanya pelacuran bakti. Jadi kalau mau beribadah, mau berbakti kepada Tuhan, bagi yang perempuan, laki, silakan melacur gitu loh maksudnya. Bukan pelacuran pada umumnya ini ya, tapi pelacuran bakti. Maka dinasehati sama Paulus, salah kamu itu. Bukan gitu, ini konteksnya gitu loh maksudnya. Paham ya? Supaya kita tahu, paham konteksnya dulu. Jadi nasihat terhadap percabulan itu maksudnya Lembaga Alkitab Indonesia bukan
caranya cabul yang bagus, yang berkenan di hati Tuhan, bukan. Tapi ini mengambil konteksnya kepada jemaat Korintus yang ada namanya ritual pelacuran bakti. Kisahnya begitu. Maka dinasihati, salah bentuk ibadahmu seperti itu. Nah, bagaimana ibadah? Singkat cerita sebenarnya kamu harus memuliakan Allah dengan tubuhmu. Itu konteksnya Bapak Ibu. Kita baca dulu ya. Baik. Firman Tuhan begini bunyinya. Segala sesuatu, apa firman Tuhan katakan? Halal bagiku. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi bukan semuanya apa? Berguna. Halal sih halal, tapi belum tentu berguna. Kalau nggak berguna, gunanya apa? Gunanya memuliakan Allah gitu loh. Halal sih halal, tapi kalau nggak memuliakan Allah, nggak ada gunanya. Tinggalkan. Jadi jelas sekali firman Tuhan itu. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Itu kata Rasul Paulus. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini digarisbawahi. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau saya balik logikanya, kenapa kita perlu memuliakan Allah dengan tubuh kita? Karena kita bukan milik kita sendiri. Karena kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Berapa harga diri saudara? Ayo, harga diri kita itu nyawa Yesus, Bu, Pak. Ya, harga diri kita itu bukan dunia, tapi harga diri kita putra Allah satu-satunya itu diberikan untuk menebus kita. Ayo, makanya firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hei orang-orang Korintus, dengar, apa yang kamu lakukan itu salah. Karena hidupmu bukan milikmu lagi. Salah kalau kamu mengatakan itu sebagai pelacuran bakti. Justru hidupmu itu harus kamu persembahkan kepada Allah. Ini kan selaras dengan kitab Roma kan? Roma berkata, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tadi kan menyanyikan itu, gitu? Karena sesungguhnya itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah itu bukan ritual, Pak, Bu. Ditanya sama tetangga, mau kemana, Bu? Kok cantik banget minggu-minggu sore gini? Ya, saya mau kebaktian, saya mau ibadah. Nah, itu bukan kebaktian kita ini, saudara. Latihan kebaktian, ya. Latihan bakti, ya. Sebab apa? Ujian sesungguhnya kita berbakti atau tidak bukan di sini. Kalau di sini banyaknya rohani semua gitu ya. Parkir, lalu diserempet. Kita masih berkata, aduh, nggak apa-apa ya. Yang penting orangnya deh gitu ya. Coba di mall gitu, diserempet. Lu punya mata nggak sih? Mahal nih mobil, gitu kan? Nah, jadi
ibadah itu bukan ritual Bapak Ibu, tapi ibadah itu adalah hidup yang berfokus hanya dan untuk satu nama, Sang Penebus, namanya Yesus. Amin. Jadi saya mau tanya, hidupmu milik siapa? Milik suami? Bukan. Milik istri? Bukan. Milik siapa? Milik Tuhan. Makanya kita menyebut Yesus sebagai Tuhan. Artinya apa? Tuhan. Yesus itu Tuhan. Kalau gitu kita siapa? Hamba. Jadi kalau kita menyebut Yesus Tuhan, itu kan Tuhan. Berarti kita ini hamba. Kalau kita menyebut Allah itu sebagai Bapa, siapa kita? Anak. Kenapa kita disebut anak? Karena kita diperanakan di dalam Yesus. Jadi kita itu gambar dan rupa siapa? Bukan Adam, bukan orang tua kita, tapi kita ini adalah gambar dan rupa Kristus. Karena kita diturunkan oleh kuasa firman, yaitu gambar dan rupa Kristus. Hidupmu bukan milik kamu lagi Bapak Ibu, tapi hidup kita hanya milik Tuhan. Jadi kita sudah menjawab ya, mengapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita? Satu, karena tubuh kita itu sesungguhnya adalah milik Tuhan. Yang kedua, kita memuliakan Allah dengan tubuh itu artinya karena itu bentuknya sebagai ibadah yang sejati. Jadi ibadah bukan ritual, tapi ibadah itu adalah perilaku hidup yang terkonsentrasi kepada satu kemuliaan berguna hanya bagi Tuhan. Makanya Paulus berkata gini Bapak Ibu kepada jemaat Korintus dan juga kepada kita, segala sesuatu halal bagiku, gak ada yang haram, halal semuanya. Tapi bukan itu kuncinya, bukan itu masalahnya. Apakah yang disebut halal itu berguna? Berguna bagi siapa? Bagi kemuliaan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, luar biasa firman Tuhan berkata, kita itu sebagai seorang yang beribadah kepada Tuhan, artinya sebagai seorang yang berubah hidupnya. Dari yang dulu diperalat, diperhamba. Siapa sih Tuhan kita sebelum kita mengenal Kristus? Saya mau tanya, punya Tuhan gak dulu sebelum mengenal Kristus? Ada yang lahir belum Kristen? Saya nggak dilahirkan bukan di keluarga Kristen sih, gitu. Tapi saudara-saudaraku yang saya maksud begini, sebelum Anda menjadikan Yesus Tuhan, Anda punya Tuhan nggak? Nggak sadar kan? Halo? Nggak sadar kan? Sebenarnya saudaraku, kita punya Tuhan, bahkan Tritunggal. Loh, kok begitu? Iya. Sebelum kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, dan itu ajaran firman Tuhan adalah Trinitas. Sebelum kita mengenal Allah Trinitas, kita ini sudah diperalat oleh Trinitas. Loh kok bisa gitu? Iya, namanya itu musuh besar dari kehidupan di dalam Allah. Apa itu? Kehidupan yang berpusat kepada diri sendiri. Karena kita punya 3 Tuhan. Namanya, ingat baik-baik ya namanya ya, saya sebut pelan-pelan ya. Namanya itu pikiran. Coba. 1, siapa? Pikiran. Kenapa Biranto selalu berkata, tundukkan pikiranmu pada Kristus. Tundukkan pikiran pada Kristus. Kalau nggak tunduk, maka kamu akan tunduk pada pikiran itu. Jangan kamu itu bangga dengan apa? Akal budimu sendiri, pikiranmu sendiri. Itu kan? Selalu diingatkan begitu. Kenapa? Karena pikiran itu selalu menjadi tuan atas hidup kita sehari-hari. Skalanya yang gak logis, wah gak jalan. Padahal Tuhan tuh luar biasa. Dia melampaui segala sesuatu Bapak Ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, apa? Yang kedua namanya jiwa. Emosi. Betul gak? Ya. Jadi soul itu jiwa, emosi kita, rasa kita, itu menjadi Tuhan. Itu Tuhan Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga apa? Tubuh. Jadi kalau saya ringkas dengan kalimat psikologi itu sebenarnya mind, soul, and body. Dan itu satu. Itu disebut Tritunggal, betul nggak? Kan satu.
Mind, soul, and body. Tapi mind, soul, and body bukan dirimu yang sejati. Dirimu yang sejati adalah ketika kita dihembuskan nafas kehidupan. Itulah jati diri kita. Maka jati diri kita itulah yang harus menundukkan 3 Tuhan tadi itu. Karena nggak pantas sebagai Tuhan kehidupan. Yang pantas hanya Kristus. Dan itu sudah diberi contoh dalam hidup Yesus. Betul enggak? Loh, betul enggak? Pikiran Yesus tunduk pada Bapa enggak? Tunduk. Emosinya tunduk pada Bapa enggak? Tunduk. Tapi sempat menggeliat enggak? Menggeliat juga. Ketika apa? Ketika dia memberikan susu kepada murid-muridnya, tapi balasannya air tuba. Yudas Iskariot mengkhianati, ya kan? Terus kemudian Petrus berkata, wah, aku mau kemana? Aku mau mati bagimu Tuhan. Sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali, katanya Yesus. Dan betul kan? Nah, pada waktu Yesus ditangkap, lalu kemudian Yesus diadili, Yesus disalib, emosinya bergejolak enggak? Bisa enggak Yesus berdoa begini? Ya Bapa, orang ini memang kurang ajar sekali. Saya sudah mengasihi mereka, yang sakit saya sembuhkan, yang luka saya obatin, yang mati saya bangkitkan. Balasannya lihat, mereka mengkhianati saya. Bisa nggak begitu? Bisa. Terus Yesus berdoa gini, ya Bapa, kirim apimu dari langit, binasakan mereka. Bisa nggak? Bisa. Tapi apa kalimatnya? Kalimatnya Bapak Yesus berkata gini, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Namanya nggak tahu kok, mau dihakimi gimana sih? Namanya nggak tahu kan? Tapi yang tahu justru memahami. Jadi menjadi seorang anak Tuhan dalam ibadah sejati adalah memahami dunia. Karena dunia tidak akan pernah bisa memahami kita. Amin. Jadi kita menunggu dunia berbaik hati, gak bisa Bu, Pak. Yang berbaik hati justru kita yang memulainya. Karena Yesus sudah mengajari itu. Nah, Yesus menundukkan emosi jiwanya. Juga menundukkan apa? Skillnya. Dia kehendak Bapa yang terjadi. Betul enggak? Itulah esensi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi ketika kita mengalahkan 3 Tuhan dalam hidup kita, lalu Yesus berkuasa, yang terjadi apa? Hidupmu menjadi milik Allah. Dan tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Nah, kalau tubuhmu adalah bait Allah, bisa dibayangkan ini, dunia pasti damai. Anda berjalan kemana saja, pasti banyak orang yang tersentuh hatinya dengan kasih Bapa. Karena firman Tuhan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Yang bunyinya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Betul gitu? Firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Dan itu menetap di dalam diri kita. Karena kita adalah bait Allah. Jadi kalau nyari bait Allah, nggak usah ke Yerusalem, ngapain gitu loh. Holy Land. Saya beberapa kali mimpin umat untuk ke sana. Jadi pembina rohani. Saya bilang, untuk apa sih kita pergi ke sini? Kita Holy Land. Kalau Holy Land saya mundur saja jadi pembina rohani. Terus gimana dong Pak? Ya kita belajar saja. Belajar apa? Dari kebodohan orang Israel. Loh, kita pinter, ya kita pinter karena kita hidup dalam firman. Kenapa saudaraku? Mana mungkin Allah diberi rumah? Halo? Dan rumah itu yang buat itu manusia, termasuk Salomo. Itu bait Allah itu. Hancur enggak? Hancur. Betul enggak? Tetapi firman Tuhan membuktikan bait Allah yang memang sungguh-sungguh dibangun oleh Allah, yaitu hidup kita masing-masing. Apa yang terjadi? Tubuh kita pun dibangkitkan. Bait Allah dibangkitkan enggak? Enggak. Tapi tubuhmu hancur. Tapi karena milik Allah, kita diberikan tubuh yang baru, dibangkitkan. Makanya ada kebangkitan orang hidup. Bu, Pak. Makanya kepada jemaat Korintus, hei, salah kamu. Tubuhmu itu milik Allah. Gak boleh kamu serahkan kepada pikiranmu. Gak boleh serahkan kepada hawa nafsumu. Sebab apa? Sebab kamu berharga. Kamu telah ditebus dengan darah dan nyawa Tuhan. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi gak usah takut ya. Karena apa? Karena tubuh kita juga pasti dibangkitkan oleh Tuhan. Itu sudah dinyatakan oleh apa?
oleh kebangkitan Yesus sendiri yang kita peringati beberapa waktu yang lalu. Kemudian kita kemarin memperingati tentang apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Tapi sebentar lagi kita memperingati apa? Pentakosta. Nah, disitulah saudaraku, Allah dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan kepada umatnya. Dan siapa yang berkenan menjadi bait Allah, maka hidupnya menjadi luar biasa. Karena kemuliaan Tuhan itu justru terpancar di dalam cara pikirmu. Kemuliaan Tuhan itu terpancar di dalam omonganmu karena emosi. Dan kemuliaan Tuhan juga terpancar di dalam apa? Karya-karyamu. Ini loh saudaraku. Karena hidup kita milik Allah. Karena kita adalah bait Allah. Maka konsep berpikir pun berubah. Dari pagi saya cerita tentang perbandingan dunia. Contoh saja, sukses. Ya kan? Kan digembor-gemborkan tuh di dunia sukses. Apa sih sukses itu? Sukses itu punya 10 rumah? Enggak juga, relatif. Ya, karena apa? Karena tiap orang beda-beda suksesnya. Tapi enggak ada patronnya cuma satu. Kamu tahu apa yang kamu mau. Jadi orang dunia itu kalau mendeskripsikan teori sukses itu, saya ini trainer Bapak Ibu ya, saya trainer pemberdayaan diri, saya tahu persis itu pola pikir dunia itu. Jadi intinya gini, orang dunia mendeskripsikan tentang sukses. Sukses itu adalah ku tahu yang ku mau, ku dapat yang ku harap. Apa sih yang kamu tahu tentang keinginanmu? Saya ingin punya mobil Pak, seri terbaru. Faktanya apa? Saya berhasil punya mobil yang terbaru. Itu sukses. Tapi kalau tetangga kita yang hidupnya di gang buntu, bukan sukses namanya. Justru itu menjadi penjerumusan dia karena dia dipisui sama tetangga. Makanya tadi saya lewat ke sini waktu perjalanan, di situ, jalan ini bukan garasi mobil pribadimu. Oh, gang buntu, pakai mobil, parkirnya numpuk di situ kan, Bapak Ibu. Nah, jadi sukses itu menurut dunia dideskripsikan, ku tahu yang ku mau, ku dapat yang ku harap. Itu simpelnya begitu, gampangnya begitu, Bapak Ibu. Tapi apakah kita menerapkan teori itu kepada hidup kita sebagai milik Allah? Jangan. Jangan, Bapak Ibu. Hidupmu milik Tuhan. Karena pikiran kita itu berkata, ku tahu yang ku mau, ku dapat yang ku harap, aku mau memiliki kekuasaan, aku memiliki jabatan. Lalu faktanya, aku berhasil mendapat jabatan. Sukses. Bukan sukses menurut firman Tuhan. Itu sukses menurut dunia. Karena hidup kita bukan milik kita lagi, saudaraku. Itu Kristen. Ya. Makanya Kristen kan punya syarat, itu ada 3 langkah penting kan ya. Kalau diperagakan sebenarnya 3 langkah penting yang menentukan kamu Kristen atau bukan. Yang pertama adalah penyangkalan diri. Penyangkalan diri itu apa? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Matiku adalah keuntungan. Itu Paulus. Jadi penyangkalan diri itu bunyinya adalah hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Mati adalah keuntungan. Yang kedua, memikul salib. Apa? Siap menderita. Dunia nggak akan pernah bisa memahami kita, Bapak Ibu. Kita yang harus memahami dunia. Itu sebabnya kita selalu diajarkan bagaimana kita menghadirkan Injil itu. Bukan hanya sebagai teori atau pengajaran, tapi Injil itu sebagai pola hidupmu. Karena hidupmu akan dipakai oleh Allah itu sendiri. Karena hidup kita baitnya, betul ya? Dan yang ketiga, kita mengiring Tuhan. Mengiring kemana? Mengiring ke segenap penjuru dunia. Makanya gereja itu ada penginjilan, betul nggak? Tapi penginjilan bukan mengkristenkan orang loh, saudara. Penginjilan di sini artinya menjangkau mereka yang belum terjangkau dengan kasih Kristus. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Makanya tadi Pak Pendeta tanya, Bapak sehari-hari apa? Saya trainer. Ya, pemberdayaan diri. Nah, di gereja ya enggak juga semuanya. Saya enggak pandang bulu agamanya apa. Datang murid saya ada romo, murid saya juga ada biksu, murid saya ada ustadz, macam-macam Bapak Ibu. Tapi satu hal, saya milik Allah. Ya, dan mereka akhirnya tahu, walah, Bapak ternyata
pendeta juga, mereka tahunya begitu. Saya bilang, ya yang kamu tahulah, yang pasti itu saya teman ngopimu di warung kopi. Jadi kalau Bapak Ibu tanya ibadah saya di mana? Ibadah saya itu di warung kopi, Bapak. Kalau Anda cari di gereja itu jarang, kecuali ada janjian. Sehari-hari itu saya celana pendekan, kaos oblongan, nongkrong sama mereka itu di warung kopi ya. Wah, macam-macam di situ. Tapi dari situ saya bisa melihat ternyata Allah memang mau jago mereka. Loh, kalau saya di gereja, saya tunggu, nggak mungkin orang yang cekeran, nggak pakai sandal itu bisa masuk ke gereja. Ada nggak pakai sepatu semua loh? Saya juga pakai sepatu gitu. Tapi di warung kopi itu ada yang cekeran, ya, ada yang nyuruh bak sampah. Tapi di situ bisa ngobrol tentang kehidupan Bapak Ibu dan polos. Kalau di sini kan bukan sih, di gereja lain tuh, masih ada, di sini enggak, sama saja ya kelihatannya ya. Katanya, waduh alim gitu, waduh ini yang asli itu justru kehidupan sehari-hari. Oke, sampai mana tadi saya cerita? Gara-gara warung ngopi, semangat banget gitu ya. Jadi 3 langkah, itu sebabnya kita sebagai seorang anak Tuhan. Kembali kepada tema kita, saudaraku. Jadi hidupmu bukan milik kita lagi. Sukses bukan ku tahu yang ku mau, ku dapat yang ku harap. Tapi sukses itu menurut firman Tuhan adalah ku tahu yang Tuhan ku mau. Coba diucapkan kalimatnya. Ku tahu yang Tuhan ku mau, ku dapati diriku seperti yang Tuhan harap. 3, 4. Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau supaya saya itu membawa atau mengasihi orang yang membenci saya. Apa faktanya? Luar biasa, hidup saya dipakai oleh Tuhan. Saya sakit hati betul, tapi saya menundukkan sakit hati itu. Emosi saya, kamu harus tunduk kepada Tuhan. Nah, ternyata akhirnya dia bisa paham, ternyata cuma salah paham. Loh, menang kan? Menang kan? Bukan gigi ganti gigi kan? Tapi gigi saya balas dengan senyuman. Ompong pun bisa indah gitu lah. Loh ya, ternyata orang Kristen itu begitu banyak loh, saudara. Teman-teman saya itu akhirnya wah, saya itu kagum dengan dengan gereja itu. Kenapa? Gereja itu ternyata penuh cinta. Dalam hati saya, gereja kok ya toh, lain gitu ya. Makanya saya lihat gereja di sini, wah luar biasa. Pasti pulau nanti senyum, tampakkan ompongmu, ya, tampakkan jelekmu, nggak apa-apa. Tapi satu hal, saya tulus, saya mencintai, dan saya siap dipakai oleh Tuhan untuk berkata, mari kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi menjadi seorang Kristen itu mestinya ada orang sakit datang kepada Anda pulang sembuh. Tapi gereja yang palsu adalah ada orang sehat dekat kepada kita pulang sakit. Itu gereja sana itu, kalau gereja sini sama kelihatannya harus bertobat. Paham Bapak Ibu? Jadi mengapa kita perlu memuliakan Allah dengan tubuh kita? Karena tubuh kita berharga. Kita harganya adalah Yesus. Dan Yesus siap mendandani kita seperti seorang tukang periuk yang membentuk periuk itu, lalu diberikan aliran air kehidupan yang akan menghidupi siapa saja yang diizinkan Tuhan dekat kepada kita. Mari kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itulah firman. Nah, saudara yang mau mendengar firman Tuhan tadi sudah mendengarkan? Sekarang engkau harus belajar firman. Caranya, belajarlah mengontrol diri. Di dalam konteks kita ada 2 hal yang disinggung oleh Paulus. Yang pertama, makanan. Yang kedua, seks. Makanan bisa menimbulkan seks, betul kan? Loh, serius ini? Mau saya kasih contoh? Cuma agak-agak risih loh contohnya ini ya. Saudara tahu nggak bedanya kambing dan domba? Anda kambing apa domba? Domba. Apa bedanya domba dengan kambing? 1, makanannya. Loh, kok gitu? Orang desa pasti tahu, saya orang dari desa. Kalau orang kota nggak tahu biasanya. Kambing makanannya apa? Loh, saya tanya, kambing makanannya apa? Siapa yang bilang rumput, acung tangan?
itu pasti orang kota. Kambing makannya bukan rumput, Bu. Pak, kambing itu makanannya daun-daunan. Domba makannya apa? Rumput. Loh, kok beda, Saudara? Ya. Nanti ini menentukan pola hidupnya. Nanti ini ilustrasi firman Allah yang memang betul gitu loh. Ya. Saya kasih tahu lagi. Jadi makanan itu menentukan pola emosinya. Kambing itu makanannya daun-daunan. Contohnya daun-daunnya semakin daun hijau, jadi istilahnya orang suka daun muda gitu. Loh kok guyu? Iya toh? Kalau domba enggak, domba makannya rumput, gitu loh. Nah akhirnya coba perhatikan cara makannya. Kalau kambing itu makannya itu enggak mungkin menunduk. Dia gini, karena apa? Dia ngambil dari daun-daunan pohon-pohon itu, makanya disebut rambanan. Orang Jawa. Kalau domba itu tunduk. Mau dibuktikan? Coba saudara kalau mau berdoa, mau makan, pasti tunduk gini kan? Itu ciri domba. Kalau kambing enggak. Paham ya? Terus, kalau tak teruskan nanti risih loh saudara. Ya, saudara perhatikan fisiknya, beda. Kambing punya domba, punya tanduk enggak? Punya. Kambing bertanduk, domba enggak. Ada Pak, domba bertanduk itu pasti silang. Domba itu enggak bertanduk, saudara. Makanya terkenal polos. Itu dalam gambaran Pemazmur itu. Ya, tapi kambing itu bertanduk. Fungsi tanduk apa? Untuk bertarung. Seruduk sana, seruduk sini, betul enggak? Seruduk sana, seruduk. Betul enggak? Saya mau tanya, gereja ini punya izin enggak? Cari, kalau izin nih, gini kan? Itu kambing, domba enggak. Oke, udah. Terus apa lagi ya? Banyak contohnya itu semangat hidupnya. Kalau kambing itu semangat hidupnya adalah bukan semangat hidup, semangat mati. Karena dengan mati dia merasa berguna. Itu kambing. Contohnya, kalau mati dia jadi sate kambing, gulai kambing, krengsengan. Seneng kabeh kata ini ya. Nek domba gimana? Kalau mati, bisa nggak jadi sate? Bisa, tapi gak enak sate domba itu, lebus. Bener. Jadi gulai domba gak enak. Ya kalau mau ya silahkan, gak apa-apa. Tapi gak enak. Tapi domba itu semangatnya hidup. Semakin dia hidup dan semakin sehat, dia berguna. Untuk apa? Memberi kehidupan. Bulunya jadi wol. Paham sampai di sini? Nah, Anda domba apa kambing? Kalau Anda memang kambing, mati. Karena ketika Anda mati berguna. Selain satu, Anda senang nanti di sana ketemu bidadari. Iya kan? Bagaimana bisa ketemu gitu loh. Tapi kita domba, justru itu kita diharapkan hidup bagi Tuhan. Paham? Semakin Anda hidup bagi Tuhan, semakin sehat pola pikirmu, pola jiwamu, pola skill hidupmu, semakin berguna. Karena tubuh kita miliknya, karena tubuh kita adalah bait Allah. Amin. Mau dilanjut lagi? Sampai jam 12. Enggak apa-apa, kebetulan saya kok enak ngomong enggak batuk belas. Dari pagi itu batuk, saya khotbahnya pendek-pendek tadi. Sekarang tak panjangin aja. Supaya Anda paham betul gitu loh ya. Jadi Bapak Ibu, siapa yang pertama pola makan Anda itu domba. Makannya makan firman. Makan apa? Firman. Kalau kita nggak makan firman ya bagaimana kita bisa hidup? Mati kita. Betul. Yang kedua, menentukan juga dengan emosinya. Semakin banyak makan daun muda, semakin emosinya memuncak. Ujung-ujungnya seks. Makanya dunia menafsirkan seks itu kebutuhan. Setuju nggak? Seks itu kebutuhan, setuju nggak? Dia nggak pernah belajar. Coba Anda ke biara, tanya sama Romo, Romo, kamu normal? Maksudnya? Ya maksudnya punya sahabat nggak? Ya punyalah gitu. Tapi
Gimana penyalurannya? Penyaluran gimana sih? Bertahun, sudah berapa lama Romo? Saya sudah 50 tahun menjadi Romo gitu. Nggak pernah menyalurkan seknya gitu. Enggak, itu mati apa hidup? Halo? Mati apa hidup? Hidup itu. Sehat itu. Memberkati banyak orang itu. Berarti seks itu bukan kebutuhan, saudara. Seks itu keinginan. Karena apa? Karena makan firman. Jadi dia bisa menundukkan emosinya itu, saudaraku. Ada dua hal, makanan dan seks. Ingat, hidupmu milik Allah. Semakin engkau banyak makan firman, maka kau bisa mengontrol. Karena hidup kita dikontrol oleh Sang Firman itu sendiri. Dan firman itu namanya Yesus Kristus. Amin. Mari kita saling belajar, saling mengingatkan. Hei, kamu domba apa kambing? Domba. Nah, makanmu kok makan apa? Daun-daunan begitu. Makan firman yuk. Makan rumput. Ya, maka kita semakin hidup sehat di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdiam diri, kita berdoa. Membantu saya, mohon pendeta muda sahabat Petrus berdoa untuk saya mulai batuk. Mari kita berhati dalam doa. Ya Bapa, kami berterima kasih karena Engkau melihat kami sebagai anak. Siapalah kami dan apalah kami ini ketika kami di hadapan-Mu. Tetapi kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami hari ini, supaya kami boleh memberikan hidup kami, memberikan tubuh kami demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Supaya kami juga boleh mempersembahkan pikiran kami, perasaan kami, dan setiap kehendak hidup kami ini di bawah tangan-Mu, di bawah pertolongan-Mu. Sehingga melalui tubuh kami boleh memuliakan Engkau, Tuhan. Melalui tubuh kami boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan, dan berilah kekuatan kepada kami. Kami percaya hanya dengan kekuatan-Mu saja, Tuhan, kami boleh melakukan firman-Mu. Hanya dengan pertolongan dan kasih karunia-Mu saja, Tuhan, kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami, Tuhan, biarlah kami berhenti atas kebanggaan diri kami, mengandalkan diri kami, menganggap diri kami mampu untuk menahan hawa nafsu dalam diri kami. Oleh sebab itu kami menyandarkan diri kepada Engkau, Tuhan. Kami memohon tuntunan-Mu, kami memohon pertolongan-Mu, Tuhan, yang bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami adalah hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang dipimpin oleh Roh-Mu sendiri. Karena kami percaya Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati kami, tinggal di dalam hidup kami, adalah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kehidupan kami, yang membela kehidupan kami, yang memelihara kehidupan kami, supaya hidup kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran Putra-Mu. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk segala karunia, untuk segala hal baik yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah sungguh-sungguh kami memberikan hidup kami kepada Engkau, menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu, sehingga setiap orang boleh mengenal Kristus melalui tubuh kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami, Tuhan, pikiran kami, mulut kami, hati kami boleh terjaga di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga berkati Pak Didi yang telah menyampaikan benar firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan memberkati keluarganya, pelayanannya, dengan setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Biarlah Pak Didi juga boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya berkati setiap kami yang mendengar. Biarlah kami yang mendengar, kami juga orang yang belajar akan firman-Mu, mempraktekkan dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu hidup di dalam hidup kami, firman-Mu hidup di dalam mulut kami, firman-Mu hidup di dalam pikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami, inilah tubuh kami persembahkan kepada Engkau, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kami dan menebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini.
Terima kasih buat pelayanannya Bapak Evangelis Didik Wismanto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami malam hari ini. Terima kasih Pak. Juga kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, persembahan yang bertugas Ibu Eko Rudianto. Kita akan memuji Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. persembahan Bapak Ibu semuanya, kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati dengan limpah. Mari kita akan berdoa buat persembahan kita. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, saat malam yang indah ini Tuhan, kami boleh datang, boleh beribadah, bahkan kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, Evangelis Didik Wismanto, yang malam ini sudah menguraikan kebenaran bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan dan keluarganya. Juga Tuhan berkati semua jemaat Tuhan yang hadir malam ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai. Kami menyerahkan pula buat jemaat Tuhan yang saat ini belum hadir. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, sehingga dalam ibadah mendatang mereka pun boleh hadir bersama-sama kami. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati semua yang memberi, juga memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga berguna buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian saya akan membacakan pengumuman bagi Bapak Ibu, mengundang kembali kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan untuk kembali datang beribadah pada hari Minggu depan pada tanggal 28 Mei 2023 yang merupakan puncak perayaan Paskah, yaitu Hari Raya Pentakosta. Dengan Pentakosta, buah Paskah, yaitu keselamatan, dijamin dan dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hidup orang percaya.
Adapun di tempat ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Kristio Witoyo. Sementara itu untuk di Darmo Harapan pagi dan sore, Pendeta Siakoksin. Koblen Tengah, Pendeta Timotius Hogiono. Bromo pagi, Pendeta Siakoksin. Bromo sore, Pendeta Timotius Hogiono. Ruko Gateway, Pendeta Juni Kristiani. Dengan tema menerima karunia Roh Kudus. Kisah Rasul 2 36-42. Dalam setiap ibadah disertai persembahan pembangunan. Untuk TPI Benowo, Senin 22 Mei 2023 pukul 19.00 dilayani oleh Saudara Kris Sevanya di keluarga Ibu Stin di Jalan Pondok Benowo Indah MM nomor 18. Ibadah kaum wanita untuk wilayah Tengger digabungkan di Darmo Harapan Selasa 23 Mei pukul 16.00 dilayani oleh Pendeta Menahem Lasuardi Suteja. Dilanjutkan pendalaman Alkitab pada pukul 17.30 dilayani oleh Penatua Lindra Haryanto bersama Diaken Paulus Niman. Gereja menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mendukung terselenggaranya ibadah HUT ke-54 gereja kita, baik dalam doa, dana, dan tenaga. Doa kami semua kebaikan kita semua senantiasa diberkati dengan segala kelimpahan berkat jasmani dan rohani. Mohon doa restu untuk pelaksanaan renovasi rumah ibadah TPI Wiyung agar semua dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan Allah dan untuk kemuliaan Allah sendiri. Untuk dukungan dana dapat disalurkan melalui rekening BCA atas nama Pendeta Rian Susanti Waruwu dan Joko Hananto dengan nomor rekening 8620614522. Gereja juga menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam sepekan yang akan datang. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan semakin setia dalam iman teguh dan pengharapan kepada Kristus Tuhan kita. Demikianlah pengumuman yang saya bacakan. Nanti doa penutup dan berkat oleh Pendeta Juni. Saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi setiap kami. Bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami boleh memuliakan Engkau di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh berakar, kami boleh bertumbuh di dalam iman, dan kami boleh menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu, Bapak Evangelis Didik Mismanto, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Berkati hamba-Mu di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Bersama dengan keluarga ya Tuhan, di dalam pelayanan mereka juga, kiranya Tuhan boleh melimpahkan segala berkat-Mu atas mereka. Bapa, malam hari ini, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, baik yang tidak hadir pada saat ini, mungkin mereka di tengah-tengah segala pergumulan, tantangan kehidupan, bahkan di tengah-tengah kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang boleh menjangkau mereka, kiranya Tuhan yang boleh menolong mereka, kiranya Tuhan yang boleh memberi jalan keluar di tengah-tengah segala pergumulan mereka, bahkan yang di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang boleh memberi pemulihan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati. Mungkin mereka di tengah-tengah segala pergumulan, kiranya Tuhan yang boleh memberi jalan keluar. Bahkan ya Tuhan, setiap kami yang hadir, mungkin di dalam kelemahan tubuh, kami percaya bahwa pertolongan-Mu Tuhan
Engkau boleh nyatakan atas kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk wilayah Tengger Kandangan. Kiranya setiap jemaat Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan akan setiap pembangunan yang diadakan di dalam gereja Tuhan. Bahkan renovasi tempat ibadah. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh turut campur di dalamnya. Dan Tuhan juga boleh menggerakkan setiap kami anak-anak Tuhan untuk boleh ambil bagian di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami memohonkan perlindungan Tuhan atas kami, penyertaan Tuhan atas kami, sehingga kami boleh sampai di tengah-tengah keluarga kami dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh pertemukan kami di dalam ibadah-ibadah kami, bahkan di dalam persekutuan-persekutuan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita boleh bersama-sama mengarahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan terimalah segala berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, boleh menyertai setiap kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih.